Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B1 akan mempresentasikan yaitu perbedaan kadar hemoglobin pada ibu hamil menggunakan metode cyanide free, POCT, HA, dan spektrofotometer. Baik, yang akan dibawakan oleh pemateri yaitu Mbak Nurwanda. Kepada Mbak Nurwanda dipersilakan. Baik, untuk yang pertama yaitu latar belakang. Hemoglobin adalah molekul yang terdiri atas 4 kandungan HM atau berisi zat besi dan 4 rantai globin atau alfa, beta, gamma, dan delta. Berada di dalam eritrosit dan bertugas utama untuk mengangkut oksigen. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri kedua, Mbak Nur Afifah Komalasari. Pengaruh anemia dalam kehamilan diantaranya adalah dapat menyebabkan berat bayi lahir rendah dan perdarahan. Jadi, anemia pada kehamilan adalah anemia karena kekurangan zat gizi dan merupakan jenis anemia yang pengobatannya relatif mudah. Anemia pada kehamilan merupakan masalah nasional karena mencerminkan nilai kesejahteraan sosial, ekonomi masyarakat, dan pengaruhnya sangat besar terhadap kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dinda Ratna. Baik, untuk pemeriksaannya, ada pemeriksaan hemoglobin dapat dilakukan dengan menggunakan metode cyanide free, POCT, HA, dan spektrofotometer. Next. Bagian tujuan untuk untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan kadar hemoglobin menggunakan hematologi analyzer dan spektrofotometer pada ibu hamil. 2, untuk mengetahui kadar hemoglobin pada ibu hamil antara metode cyanide free dan metode POCT. Next. Selanjutnya dibawakan oleh teman saya yaitu Igede Sukayasa. Silakan. Baik teman-teman, kita masuk ke bab kedua yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama itu definisi HB atau yang biasa disebut hemoglobin. Hemoglobin merupakan komponen utama dari sel darah merah atau red blood cell atau yang biasa disebut RBC. Berupa protein terkonjugasi yang berfungsi untuk transportasi oksigen dan karbon dioksida. Pemeriksaan hemoglobin yang pertama itu menggunakan alat spektrofotometer. Adalah alat yang digunakan untuk mengukur energi secara relatif. Jika energi tersebut ditransmisikan, direfleksikan atau diemisikan sebagai fungsi dari panjang gelombang. Baik, pemateri selanjutnya yaitu kepada Mbak Yulisda dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu hematologi analyzer. Hematologi analyzer merupakan alat untuk pemeriksaan darah lengkap yang memiliki kecepatan dan tingkat keakuratan yang cukup baik. Alat ini dapat mengurangi waktu pemeriksaan dari 30 menit menggunakan metode manual menjadi 15 detik dan dapat mengurangi kesalahan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Mulyana Rizka Ali. Baik, yang ketiga, metode cyanide free, cepat serta tidak menggunakan reagen beracun. Dalam metode dan digunakan bisa melisiskan membran pada eritrosit sehingga membebaskan hemoglobin. Gugus globin dari hemoglobin diubah, kemudian gugus hema dioksidasi. Pada metode cyanide free ini memiliki kekurangan yaitu tidak bisa menghitung jenis hemoglobin sulf HB. Kemudian prinsip kerja dari metode cyanide free yaitu reagen pelisis HB akan melisiskan eritrosit dan merubah HB yang dibebaskan melalui proses kimia bebas cyanida menjadi met HB
absorban berbanding lurus dengan konsentrasi sampel. Sedangkan prinsip kerja dari metode POCT yaitu menghitung kadar hemoglobin pada sampel berdasarkan perubahan potensial listrik yang terbentuk secara singkat yang dipengaruhi oleh interaksi kimia antara sampel yang diukur dengan elektroda pada reagen strip. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Anggriani Harun. Baik, untuk pembahasannya, hasil pemeriksaan hemoglobin metode cyanide free menggunakan alat hematologi analyzer cenderung tinggi jika dibandingkan metode POCT. Karena pengukuran hemoglobin menggunakan alat hematologi analyzer otomatis merupakan gold standar untuk mengukur konsentrasi hemoglobin serta pada sarana pelayanan kesehatan yang lebih rendah seperti puskesmas atau laboratorium klinik kecil. Lebih banyak menggunakan metode point of care testing atau POCT menggunakan alat hemoglobinometer portable. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan membacakan hasil pemeriksaan hemoglobin menggunakan hematologi analyzer dan spektrofotometer, di mana hasil pemeriksaan kadar hemoglobin menggunakan hematologi analyzer didapatkan hasil di bawah normal yaitu 10,3 gram per desiliter, sedangkan hasil normal didapatkan yaitu 12,80 gram per desiliter. Sedangkan pemeriksaan kadar hemoglobin menggunakan spektrofotometer, rata-rata hasil kadar hemoglobin didapatkan 11,71 gram per desiliter. Baik, berdasarkan hasil dari pemeriksaan hemoglobin yang sudah dilakukan menggunakan alat hematologi analyzer dan juga spektrofotometer, diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan antara hasil kadar hemoglobin yang diperiksa menggunakan alat hematologi analyzer dan juga spektrofotometer. Meskipun hasilnya antara satu jurnal dengan jurnal yang lainnya itu berbeda, tetapi masih dalam rentang normal dan perbedaannya itu masih dapat ditolerir. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil menggunakan metode hematologi analyzer dan juga spektrofotometer, yaitu diantaranya adalah kalibrasi alat, di mana kalibrasi alat ini digunakan untuk mengetahui apakah kontrol sudah memasuki range atau belum. Jika kontrol belum memasuki range, perlu dilakukan kalibrasi kembali supaya hasilnya akurat, homogen, dan juga homogenisasi sampel itu dilakukan supaya sampel tercampur dengan baik. Karena apabila tidak tercampur dengan baik, maka sampel akan mempengaruhi hasil dan pelaksanaan prosedur yang dilakukan itu kurang tepat. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami yaitu Mbak Dea. Silakan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari hasil penelitian dari kedua jurnal yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu tidak terdapat perbedaan hasil kadar hemoglobin menggunakan pengukuran menggunakan hematologi analyzer dengan alat spektrofotometer. Sedangkan pada metode cyanide free dan metode point of care testing atau POCT terdapat perbedaan hasil pemeriksaan kadar dengan rata kadar hemoglobin pada ibu hamil menggunakan metode cyanide free yaitu sebesar 11,273 dan pada metode POCT atau point of care testing didapatkan rata sebesar 10,076. Baik, berikut adalah penjelasan materi dari kelompok B1. Selanjutnya waktu saya kembalikan kepada moderator. Kepada Saudara IGD Sukayasa. Sekian presentasi dari kelompok B1, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.